Untuk kita bincangkan, iaitu Payung Teduh ditubuhkan pada tahun 2007, dah hampir 10 tahun sekarang. Jadi mereka ada 2 album, iaitu Dunia Batas, dan yang pertama self-titled album bertajuk Payung Teduh. Jadi di dalam proses itu sudah hampir 10 tahun, dan dia didukung pertama oleh Is, Ivan, Komi dan juga Kito, serta Sandra yang bermain keyboard, yang sama-sama merakam untuk mini orkestra untuk album seterusnya. Dan untuk melihat kepada teman-teman di Payung Teduh ini, mereka semalam pun sudah bermain di Jakarta. Jadi esok malam, dan esok malam pula pada malam Ahadnya akan terus ke Sarawak untuk bermain. Jadi mereka penuh. Jadi kalau kita melihat pada proses kreatif itu, lirik, lagu dan puisi itu, antara perkara yang paling penting adalah bahasa. Dan itu yang akan kita bincangkan, bagaimana bahasa dan rasa yang membina kepada perkongsian ataupun idea di sebalik puisi, lirik dan lagu mereka itu sendiri. Mungkin untuk permulaan bicara itu, mungkin kita boleh berkongsi tentang bahasa yang bagaimana yang Is sendiri ataupun teman-teman lain berkongsi di dalam proses ini. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Dari awal Payung Teduh, terutama formasinya dulu masih IC, Is Chomi. Cito masuk jadi ICC. Is Chomi Cito gitu. Terakhir Ivan ICCI. Atau enggak CICI, CC. Dari awal kami tidak berniat untuk membuat sebuah grup musik. Jadi kondisinya saat itu saya sudah give up dengan mimpi saya untuk bermain musik. Tapi tetap berkesenian, tetap bermain teater waktu itu. Saya tetap nari. Saya dulu koreografer tari juga. Saya dari 5th grader. Saya nari. Lebih banyak main teater sebenarnya, basicnya lebih ke teater daripada main musik. Tapi suka bernyanyi dari seumur adik kecil ini. Halo. Hai. Cantik sekali. Jadi perjalanan setelah menyerah bermain musik tadi, sibuk dengan teater, baca buku tentang teater, tentang naskah-naskah, buku puisi dari Sapardi Djoko Damono terutamanya, Herman Hesse, Pramudia Anantatur, dan itu yang mengilhami untuk kemudian bercerita dan bernyanyi dengan bahasa Indonesia. Ya Melayu, masih kuat dengan pengaruh Melayu. Karena ya pahlawan saya selamanya adalah P. Ramlee, Bing Slamet, Sam Simon. Mungkin karena waktu kecil ibunda saya kalau mau tidur, kakek saya bahkan menyanyikan lagu-lagu itu. Gitu. Nah, kalau soal bahasa, yang pertama pasti karena itu adalah identitas. It's our identity. Bahasa Indonesia, saya mau lewat lirik Payung Teduh orang berusaha untuk mengerti siapa kami sebenarnya. Seperti apa yang kami rasakan, apa saja yang terjadi dalam keseharian kami, karena 100% lagu Payung Teduh, kecuali lagu-lagu yang berasal dari teater seperti Resah, cerita tentang gunung dan laut, Biarkan, Tidurlah, Rahasia, dan Malam, itu dari naskah yang saya mainkan. Lalu ada Chomi, lalu kemudian Ivan juga bergabung di teater tersebut, Teater Pagupon di Sastra Universitas Indonesia. Memang pada dasarnya lebih ke bertutur, bagaimana menyampaikan apa yang kami keluh kesahkan. Tapi tanpa unsur dramatis sebenarnya. Jadi aku ingin berdua denganmu, itu bentuk harapan ingin berdua itu saja. Ada yang bilang bunuh diri, gantung dulu, itu orang Indonesia suka horor ya. Tapi horor yang gitu aja. Horornya yang demikian gitu. Yang pertama karena itu identitas. Dan yang kedua
menurut saya cara yang paling jujur untuk bercerita adalah dengan bahasa tersebut. Karena pernah mencoba dengan Chomi membuat lagu-lagu dalam berbahasa Inggris. The rain that shoots the lovers, itu Chomi nggak enak ya, nggak enak. Dia kebetulan lecture bahasa Inggris di sastra Inggris di Binus University. Rombak saya berubah-ubah. Gimana Chomi? So pretensius, bukan kami. Dan saya juga tidak nyaman karena saya tidak bahasa Inggris. Bahasa mama saya bisanya. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Itu yang pertama karena identitas dan saya merasa sangat jujur lewat itu. Itu tonggak awalnya. Itu yang persoalan bahasa itu sebab kalau kita boleh lihat dalam karya-karya lirik Payung Teduh itu sendiri sebab kalau kita lihat siapa yang menulis kebanyakan lirik itu ia sendiri yang menulis. Jadi adakah pada permulaan penulisan lirik itu memang didasari itu sebagai sajak yang boleh dimusikalisasikan ataupun bagaimana sebenarnya ataupun bagaimana melihat pengimbangan terhadap muzik dan juga penyajakan itu sendiri sebab itu kan proses. Sebab bagi saya itu kalau kita melihat kepada kepentingan bahasa itu dia sendiri sebagai macam seperti sebuah kapal. Dia membawa idea dan sebagainya. Jadi di lautan itu terdapat banyak seperti keresahan, intuisi, ilham dan sebagainya. Jadi bagaimana sebagai sebuah kapal bahasa itu dapat menongkah arus? Oke. Kalau kita analogikan sebagai sebuah kapal, saya lebih memilih menjadi seorang kapten atau seorang nakoda kapal yang tidak punya kru. Maksud saya seperti ini, setiap tempat yang saya datangin, saya mengambil atau mengajak seseorang untuk naik ke perahu ini dan saya ajak bercerita. Lalu itulah yang akan saya ceritakan ketika saya bertemu pulau-pulau baru dengan gaya bertutur saya, dengan gaya bercerita kami gitu, dengan musik kami. Tanpa takut tidak dimengerti oleh siapapun yang baru bertemu dengan kami karena seperti halnya dengan bahasa lain, untuk mengerti bahasa Mandarin kita harus pelajari bahasa Mandarin. Bukan sekedar membaca atau belajar nonton film yang menggunakan bahasa tersebut, mendengarkan lagu-lagu yang menggunakan bahasa tersebut. Kenapa? Karena kita ingin lebih dekat. Intimasinya bisa terjalin karena sudah mengerti artinya. Dan itu prinsip yang pegang bersama Payung Teduh. Sampai hari ini belum membuat lagu dengan bahasa lain kecuali bahasa Indonesia. Nah, lucunya di bocoran sedikit di album ketiga sempat kami berimprovisasi ada 2 lagu berjudul Kita Hanya Sebentar, moodnya swing. Operator saya itu sound engineer saya bilang, coba prolog di intro kamu kasih bahasa Portugis. Saya bilang, saya takut sekali nanti kalau ada orang yang pinter bahasa Portugis terus salah, ini diksinya kalimatnya salah, kata-katanya salah, susunannya salah. Oke, coba bahasa Italia, lebih tidak mengerti lagi saya bilang. Nenek kau orang mana gitu? Saya orang Bugis. Coba kau pakai bahasa Bugis. Laroni Andri tematapa, mogili pada pangya rupa Pak Boja. Orang langsung, wow, simpen di lagu, di intro. Maksud saya apa? Bahasa yang saya kenal, saya akan sangat-sangat, meskipun orang tidak tahu, kita akan terlihat sangat dramatis membawakannya. Mogili palepangya rupa Mak Boja. Duhai adik berbaliklah menatapku dan berikan aku tatapan cinta gitu artinya. Dan kata-kata tersebut sangat jarang kita temui karena kita tidak mencari. Nah oleh karena itulah saya tetap akan berkutat dulu di bahasa Indonesia karena maksudnya bahasa Melayu ya. Karena saya menemukan diri saya jujur dan saya menyampaikannya tanpa berbohong, tanpa berpura-pura untuk menjadi puitis atau kuat unsur kehadirannya lewat cara penyampaiannya, enggak. Kita menyampaikan apa adanya dan orang bisa mengerti apa adanya juga gitu. Boleh. Jadi mungkin yang belum sempat dibahas oleh Is adalah kalau menurut saya sih sendiri sebagai pemain bassnya Pak Irdu, mungkin kekuatan dari liriknya Pak Irdu itu adalah figurative language-nya, figurative language. Jadi dari secara teori sastra, dari teori literary theory kan banyak personification, metafor, dan ternyata masyarakat merindukan hal itu gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu karena kita kemarin pas akhir-akhir tahun dekade 2000-an itu
liriknya sangat-sangat sederhana, maksudnya terlalu sederhana jadinya nggak bisa ada multi interpretasi. Nah ternyata masyarakat Indonesia merindukan lirik-lirik yang puitis, jadinya dan disitulah Payung Teduh tadi kalau menurut kata Cito, disitulah Payung Teduh masuk di ranah itu. Dengan kami datang dengan yang dibuat dengan lirik lagu personifikasi, metafor, iya, ironi semuanya sama dia ditaruh di situ. Jadinya, wow, ada yang mikir ini tentang ini, ada yang mikir tentang itu. Jadinya ada yang mitos, wah. Jadinya kan itu sih kalau menurut saya. Jadinya emang kekuatannya di situ ya, di figurative language-nya salah satunya. Gitu. Itu yang menarik sebab kalau kita melihat daripada segi literary theory tadi. Yeah. Jadi mungkin ada falsafah di sebalik itu sebab falsafah itu acap kali datang bagaimana kita melihat dunia, melihat alam khususnya. Betul. Jadi yang mungkin boleh dikembangkan adakah persekitaran ataupun adakah kalian melihat jauh ke dalam diri untuk membuatkan sesebuah lirik itu menjadi ataupun bagaimana? Adakah ada proses? Bagaimana proses itu berlaku secara kolektif ataupun individual? Bagaimana saling melengkapi masing-masing ataupun bagaimana itu? Saya jawab dulu yang paling terakhir, proses. Saya bersyukur di Payung Teduh mungkin berupa ujian juga bagi band ini sendiri gitu. Maksudnya mereka sangat percaya dengan saya. Di saat yang bersamaan mereka menjunjung hal itu untuk dilaksanakan bareng-bareng ke depan untuk divisi lirik saat ini ya. Dan kami berharap ada progresi ke depan gitu. Mereka akan mencoba membuat lagu mungkin insya Allah di album keempat. Karena album ketiga sudah tinggal satu lagu lagi udah beres, insya Allah, amin. Soal falsafah, saya tidak ada basic pengetahuan tentang sastra. Yang saya tahu, saya dari SD main teater meskipun kecil-kecilan, fragmen aja. Saya nari, tapi yang saya pelajari dari setiap proses itu adalah apa yang saya lakukan, gerakan yang saya sampai sentuhan ujung jari, ada ini artinya pucuknya dalam bahasa pucuk bunga, ada ungana, ada bunganya ketika dia berbunga dan ketika dia diayunkan seperti semuanya punya nilai falsafah ya amanah. Yang pasti itu ada unsur keindahan, unsur kelembutan dan semangat di situ. Itu yang saya bagi. Lalu bergaul di teater Pagupon di UI, ya saya jadi banyak belajar karena ngobrol sama dosen, ketemu orang seperti Chomi yang belajar cultural study, ketemu orang seperti Ivan yang belajar filsafat. It complete me. Jadi kemarin saya yang di Sulawesi itu mainnya nanam padi. Saya sampai senior high school masih makan padi yang saya tanam sendiri. Jadi cerita tentang gunung dan laut bisa begitu lekat saya bawakan meskipun liriknya ditulis oleh director kami di teater. Saya bisa tahu rasanya karena saya pernah ada di puncak gunung, saya pernah berenang di sungai, di lautan juga suka pakai ketapel bisa nangkap ikan gitu. Jadi romantismenya sangat nyata dan bukan hal yang diciptakan, bukan. Kayak gini deh, anak umur 8 tahun, 10 tahun, silakan suruh bikin lagu tentang cinta. Bohong, isinya pasti bohong. Kau begitu mempesona. Orang belum disunat gitu kan. Maksud saya hal yang akhirnya pretensius. Kembali lagi ke tisu, ke situ, ke tisu. Hati, kepalanya udah mulai. Jadi kalau ditanya nilai falsafahnya apa? Perjalanan hidup saya dan teman-teman saya. Perjalanan hidup saya waktu saya putus kuliah dan I have no idea harus ngapain. Saya 4 tahun bolak-balik ke rumah dia naik kereta jalan kaki, naik kereta jalan kaki, naik kereta jalan kaki, hampir berantem sama pencopet, ini apa bahasa? Pickpocket. Wow, gitu sampai. Jadi saya merasakan betul terutama Jakarta, apalagi album pertama self title itu Jakarta sekali kalau menurut saya. Betapa beratnya, betapa intriknya hidup di sana. Saya perantau, saya orang Bugis ke Jakarta tahun 99 pertama kali, lalu 2002 kuliah dan so hard. Berat sekali dan kakak saya bilang, kau bisa taklukkan Jakarta tidak dengan kemampuanmu C, D, A minor, G gitu. Kayaknya nggak mungkin. Tapi justru ketika bermain di teater telah rasa memang berpura-pura menjadi seseorang, tapi menyampaikan kepura-puraan itu dengan cara yang paling
kita kenal, itu yang saya adopsi. Cara tersebut yang saya bawa ke Payung Teduh. Bagaimana saya bercerita tentang ada yang tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita berdua. Mahal. Maksudnya Sikit ya, juga. Nak penuh kena tunggu esok itu, lah kan. saya bisa merasakan itu lagu untuk orang yang pemalu, untuk orang yang penakut. Dan itu saya saat itu. Teman curhat saya ini Cito. Dari saya, rambutnya dia dulu segini sama seperti saya. Saya tanya, kenapa saya susah dapat pacar? Kenapa kehidupan saya keras? Kenapa ini gini? Dia akan menjawab dalam bentuk yang berbeda gitu. Yuk jalan yuk, kita naik angkot. Kita jalan ngobrol, minum teh di pinggir jalan. Oh, kita terlalu sombong dengan gaya kita. Maksudnya kita nggak mau ngobrol sama orang lain. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya hal yang bahkan nggak ada isinya kadang-kadang. Hal yang lewat, ya, kalau toh yang pasti di situ adalah enjoysitas ya. Gimana tidak mau kehilangan momen sama dia. Kalau dulu kamu berangan-angan video klip berdua saja itu Brazilian Jiu-Jitsu. Ya betul, jadi pantem kamera masuk, ada ya gitu. Maksudnya momen-momen intimasi yang itu yang mau di capture, maksudnya kedekatan yang tidak bisa diungkapkan gitu. Orang-orang yang selalu menjaga perasaan itu tapi takut mengungkapkan. Justru buat saya orang-orang yang menjaga perasaannya tetap pure gitu maksudnya. Nah itu, berdua saja. Tapi itu yang mungkin akar kepada penulisan dan sebagainya. Ya. Jadi tentang persoalan bahasa, kalau kita mau kembangkan lagi sebentar tadi, sebab bila kita melihat kepada bahasa itu, ya bahasa yang seperti kita fahami itu ada bahasa tinggi dan bahasa eceran. Mungkin kalau melihat kepada proses kalian itu sendiri, kalian menggunakan bahasa tinggi ataupun bahasa keseharian? Tidak. Ataupun bagaimana? Itu bahasa yang sangat rindu saya gunakan. Contohnya seperti ini, kita bermain tebak, mungkin hasilnya tidak akan seindah seperti lagu-lagu biasanya. Adik siapa namanya yang kecil? Misa, apa yang kamu pikirkan saat ini? Bola, boneka, laut, mainan apa? Sebut satu kata aja. Tidur. Apa? Saya akan sabar menunggu. Sampai terungkap ya. Satu kata. Dia mau sulap. Ya udah deh. Kalau gitu bener. Saya tunggu. Tapi sambil menunggu saya kasih yang lain dulu ya. Apa masnya? Pelangi. Hal yang selalu muncul di dalam kepala kita ketika ngomongin pelangi adalah warna gitu kan. Kau adalah sebuah warna yang hilang dan menjadi pelangi utuh ketika hadir di sini. Contohnya seperti itu. Mungkin bisa aja. Maksudnya kalau mau diucapkan dengan cara yang kosong, dia akan kosong. Tapi ketika kita ungkapkan atau enggak apa ya? Mungkin kemarin kau adalah pelangi. Tapi hari ini kau adalah hujan. Bisa. Biasa aja. Coba masukkan kemarin kau adalah pelangi dan hari ini kau berwujud hujan. Saya pikir apapun bisa dinyanyikan. Apapun bisa dinyanyikan. Anyone can cook kalau kata Ratatouille di film Ratatouille. Sama, semua orang bisa bernyanyi. Soal urusan fals speech nggak tepat itu biarkan hal matematisnya. Maaf ya Mas ya. Manusiawi. Ini new suhu
Sibuk. Jadi akan saling melengkapi. Lirik Payung Teduh tidak akan indah tanpa musik yang sederhana itu. Karena kemampuan gitar saya sebenarnya cuma seperti itu. Saya mau main yang ada yang tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita. Dan yang pasti lagu Payung Teduh itu tidak ada yang direncanakan. Mungkin itu kekuatannya. Jadi prinsip begini, saya tidak mengambil gitar ketika saya tidak mau main gitar. Tapi ketika saya main gitar, handphone selalu ada di samping, saya mau tunjukkan buktinya. Maksudnya ini proses berkaryanya kan. Kreatif itu. Akan selalu saya rekam apapun yang saya mainkan. Nih, jangan ntar ini. Jangan salah pasang. Habis itu saya akan seperti orang meracau, nyanyi. Saya rekam pakai tablet yang lain, jadi musiknya jalan karena biasanya saya lupa gimana chordnya. Saya cuma petik, nanti saya ulang lagi, saya cari lagi. Ya kayaknya seperti itu sih biasanya kalau bikin lagu Mas ya. Untunglah sekarang, beruntunglah orang-orang yang bisa mengkombinasikan teknologi yang ya dari laptop udah wah aman, udah ada backup data. Itu sih. Jadi semua lahir pada saatnya, kayak untuk perempuan contohnya. Pulang kantor, ketiduran, sakit kepala, bangun jam 3 kurang. Anak saya baru 1, jingga. Mamanya lagi tidur di sampingnya, dua-duanya begini. Saya ambil gitar, tadinya lagu itu berjudul Layang-Layang. Hanya ada intro. Deng 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 deng. Saya duduk di teras, saya rekam. Tak terasa gelap pun jatuh. Langsung jadi saat itu juga. Karena apa yang saya lihat itu yang saya rasakan. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Buat saya cantik yang sebenarnya ketika mereka tidak bangun, ketika mereka sedang tertidur, ketika mereka penuh polos seperti itu yang itu. Mau sambung? Silakan. Tidak ada. Jadi itu yang menarik tentang bagaimana persoalan seharian ataupun keintiman proses itu yang membuatkan proses kreatif itu lebih mengakar. Jadi kalau kita melihat dari persoalan itu sendiri, kalau dari teman-teman mungkin kita boleh kembangkan lagi dengan teman-teman personel yang lain yang mungkin juga terlibat secara langsung di mana kita bercerita tentang soal lirik itu tadi dan sajak. Mungkin kalau teman-teman lain mahu berkongsi, mungkin ya Chomi ataupun siapa-siapa yang mahu kembangkan lagi bagaimana kita boleh kembangkan lagi proses musikalisasi itu sendiri. Mungkin kalau saya sih mungkin bukan dari sisi bahasanya tapi dari sisi spirit berkaryanya itu. Saya com, punten. Bela, Jadi karena kami cukup beruntung karena di lingkungan Universitas Indonesia itu kita emang di budaya yang ya udah bikin aja dulu, berkarya aja dulu. Oh itu kita lagi makan, lagi minum kopi, lagi ngeteh, lagi nongkrong di kantin, tiba-tiba ada senior angkatan berapa, angkatan tua gitu ya datang jeplak, naro kayak buklet gitu. Apaan nih mas? Ini kompilasi puisi gua. Oh beli dong. Oh, berapa? 5.000. Oh ya udah deh. Cuma terlepas dari yang dilakukan adalah itu dia bikin semua puisinya, Tatang waktu itu. Waktu itu kayak begitu. Terlepas dari cara dia bermarketing, dia bikin puisi itu, bikin satu buklet, dia print, bikin beberapa, let's say hampir 50 kopi, dia lepas ke orang-orang gitu. Jadi terlepas dari apa yang terjadi setelah itu, yang penting bikin dulu. Dan kita, karena kita juga besarnya itu nggak lewat dari TV, tapi dari YouTube, komunal, dari teman-teman kampus, mulut ke mulut, ya word of mouth jadinya kan.
Ya jadi ya itu ya mungkin spirit berkaryanya itu sih yang sebenarnya kita tanamkan. Nah terus tambahin dengan liriknya dari Is, musiknya kita, wah udah itu udah it just works perfectly gitu. Mungkin boleh ditambah kalau mungkin sebab sekarang ini pun dalam proses, maksudnya ada perbezaan antara mungkin dari album pertama yang bertajuk Payung Teduh itu, kemudian Dunia Batas, adakah dan seterusnya untuk yang ketiga itu, di mana saya difahamkan mereka akan merakam dengan mini orkestra. Jadi di situ kita boleh lihat transisi perjalanan muzik mereka. Mungkin boleh diceritakan tentang proses bagaimana dari album yang pertama hingga yang akan datang. Nah, Yang jadi ketiga itu mungkin Sandra ataupun kebetulan kita teman-teman ada yang boleh Mas kongsi Sadra. terus. Mas Sadra Ya. ini tadi kan sudah diceritakan. Kita kemarin baru tanggal 17 November kita kemarin rekaman secara live dan komposisinya dibuat oleh Mas Sadra. Jadi kita membuat remake 2 album pertama. Mas Sadra bikin 13 lagu, ada beberapa yang di medley. Nah terus Mas Sadra ini membuat komposisi, rearrange dan memasukkan beberapa string section dan dia buat dan coba Mas diceritakan Mas gimana? Biar lebih lengkapnya. Jadi so he's the brain behind the mini orkestra yang kita buat kemarin. Iya. Ada mikro. Iya, jadi tanggal 7. Allah. Sandra Lucas ya. Iya. Lupa sembuh. Ya, jadi tanggal 17 November kemarin saya bersyukur banget dipercaya sama band yang fenomenal di Indonesia dan negara sebelah-sebelahnya. Cie. Serius. Saya dipercaya untuk merearrange, merecompose lagu-lagu yang mereka punya. Totalnya ada 13 lagu dengan mood yang berbeda. Jadi saya masukin mini orkes ada 16 piece, 12 string dan 4 tiup. Ada horn section, ada woodwind, ya warnanya payung teduh yang sudah payung teduh sekali kok kebalut. Payung teduh banget, terbalut dengan alunan orkes, jadi sebuah warna baru payung teduh yang lebih kaya. Kira-kira begitu. Besok sih ya kita akan membawakan ya. Ada 2 3 lagu yang kita akan bawakan dengan latar belakang dari mini orkestra yang dibuat oleh Mas Sadra. Ivan mau nambahin? Ya. Mungkin. Gua nggak tahu tapi. Mau ditambah tentang proses itu bagaimana transisi maksudnya dari album yang pertama hingga sekarang sebagai ya personel yang aktif dari awal. Ya. Paling apa ya? Kalau album pertama memang sangat sederhana ya. Entah sederhana apa emang gak ada lagi gitu ya. Kemampuannya cuma segitu. Sampai akhirnya yang kemarin bener-bener orangnya banyak, instrumennya banyak. Jadi buat saya sendiri sih, jadi menambah pengetahuan gitu. Oh sebenarnya ada lagi bunyi yang seperti ini. Sebenarnya gini sebenarnya. Jadi kalau kalian, adakah memang kalian sendiri memang belajar secara formal ataupun ada yang belajar sendiri ataupun bagaimana? Mungkin boleh dikongsi juga. Mungkin beri semangat pada mereka yang mau buat band. Kalau saya sebenarnya belajar formal sih enggak. Tapi belajar dari media yang ada, dari YouTube, dari teman, dari forum, dari komunitas kalau emang ketemu ya.
Soalnya ada beberapa kayak misalnya saya belajar trompet waktu itu susah sekali nyari orang gitu untuk diskusi. Gimana sih caranya biar bisa main kayak gini, susah. Jadi emang harus belajar sendiri. Oke, jadi sebelum kita ke soalan yang seterusnya, sebenarnya ini sesi intim di mana kalian sendiri boleh berkongsi pendapat ataupun pertanyaan dan sebagainya. Jadi mungkin selepas soalan saya sebentar lagi, mungkin boleh dikarang soalan ataupun bagaimana supaya terus boleh langsung ditanyakan soalan. Dan nak umumkan bahawa sebenarnya perkongsian kita malam ini sebenarnya boleh didengari live melalui Radio Bangsa Utama di mana sekarang ini hampir 450 orang mendengar secara live. Jadi ya, teman-teman yang datang dari Malaysia, Amerika, Germany, Ireland, Brunei, Brazil, France, Jepun, Mauritius dan juga Rusia. Jadi ramai sekali yang dengar. Ya, jadi bukan nasional saja, internasional. Secara tidak langsung, kalau ya mungkin soalan pertama, soalan akhir sebelum teman-teman di khalayak yang mahu berkongsi atau bertanya, sebab ini soal sesi yang intim. Jadi mungkin kalau sudah banyak soalan yang menunggu masa untuk tumpah, mungkin seterusnya kalau kita boleh lihat, kalau melihat pada transisi tadi yang dikongsi tadi, mengatakan bahawa album pertama sangat biasa-biasa aja proses. Dan kalau kita boleh lihat, album yang ketiga mahu mini orkestra. Adakah kerana sudah wujudnya kematangan sebagai sebuah band, ataupun mengapa kemudiannya memilih mini orkestra untuk menampung kekuatan Payung Teduh sendiri? Ya. Sebenarnya soal Live and Loud yang kemarin orkestra itu bisa disebut album ketiga nggak sih? Bisa. Sebenarnya itu album remake, jadi dari album pertama dan album kedua kita bikinin versi sendiri yang mungkin kita juga punya kendala hak cipta, terkadang kita terbatas untuk ya namanya kontrak ya gitu, kadang-kadang juga nggak sepenuhnya baca gitu, dan taunya pas ada masalah baru baca gitu kan, baru ketahuan kesalahan kita di rincian. Nah jadi kebenaran ada beberapa fungsi dari adanya album Live and Loud kemarin. Salah satunya adalah untuk menutup, membuka lembaran baru tentang apa ya, kita kayak mau nyebut album ketiga ini semacam hidup baru, karena emang gayanya ya refreshment, karena dalam setiap pertumbuhan kita di setiap albumnya selalu terjadi penyesalan setelah kita ngerekam. Ya kan biasa habis ngerekam nih biasanya, aduh ini kurang ini nih, tapi mau ngerekam lagi shiftnya udah habis. Mau ngulang lagi duitnya juga udah habis, waktunya juga gak ada gitu kan. Jadi ya dari situ kita belajar untuk nggak mengulangi kesalahan itu. Jadi kan setiap penyesalan selalu nambahin elemen baru gitu ya. Iya. Jadi kalau bahasanya mungkin curhat ya, kita punya apa? Ya kita punya sedikit nuansa kelam sama dua album terakhir. Satu album terakhir yang otomatis. Album pertama juga gelap ya, hitam covernya ya. Hitam. Ya putih, anggap aja itu. Ya akhirnya kita kayak mungkin agak bakal dapat nemu reaksi yang berbeda-beda ya sama gaya Payung Teduh yang album ketiga, karena sekali ini drumnya lebih kerja. Ya artinya banyak beat-beat baru yang mungkin nggak terlalu kan banyak aksen gitu di Payung Teduh kalau misalnya ada yang merhatiin secara estetis musikal gitu. Tadi kan ditanya soal pendidikan musik yang formal. Tadi kan Ivan bilang enggak. Kalau Cito juga setahu saya enggak ya, enggak pernah ya. Dan dia bahkan baru punya drum baru-baru ini, itu pun juga drum elektrik ya toh ya, bukan drum. Jadi sebenarnya dia baca sendiri, nggak tahu dari mana, makanya pakai bantal. Tapi it works for him, jadi ya who cares ya. Kalau saya sendiri karena belajar kontrabas itu susah ya, beda dengan bass elektrik, ya mau nggak mau belajar musik formal di sekolah musik. Kalau awalnya dia informal ya, cuma akhirnya sampai tahun 2008. Ya. Sampai tahun 2008 saya otodidak, terus dapat kesempatan belajar dari Yamaha Jepang untuk belajar
ya membaca partitur, band ensemble, key ensemble. Ya kurang lebih semua pelajaran ini sih. Pelajaran untuk komposisi, improvisasi semuanya dapat. Dan mulai saat itu saya lebih tertantang dan akhirnya merasa menjadi lebih kecil. Maksudnya yang tidak tahu ya. ya betul, maksudnya pantesan saya gagal kemarin terlalu sombong. Baru bisa nyanyi lagu Dream Theater udah sombong minta ampun gitu. Baru juga nyanyi bukan saya yang main instrumen gitu. Ketemu di situ belajar menghargai yang do re do re do re mi mi fa mi fa. Gimana mempertanggungjawabkan bunyi-bunyian yang saya dengarkan dan yang biasa saya bawakan dengan baik gitu, dan ya lebih bertanggung jawab, jadinya main musiknya lebih bertanggung jawab dan lebih banyak pintu bertemu dengan orang-orang hebat, salah satunya dia. Jadi saya di Yamaha Musik, bareng dia adalah artis endorsi, saya gitar, dia piano, dan dia keyboard dan piano elektrik ya. Synthesizer. Synthesizer. Saya tidak bisa tulis lagu bahasa Inggris. Kok synthesizer? Synthesizer. Ya. Jadinya yang difahamkan Cito sendiri, kalau saya baca sangat terpengaruh dengan Dream Theater katanya. Dan kerana termasuk sekali ataupun dimasukkan sekali bersama dengan Payung Teduh, jadi terpaksa bermain cara Payung Teduh. Jadi bagaimana transisi itu berlaku? Adakah terpaksa relax sedikit ataupun bagaimana sebenarnya? Itu penderitaannya belum selesai sampai hari ini sebenarnya. Masih. Jadi Payung Teduh itu butuh drummer yang nggak kedengeran. Jadi itu kayak susah ya main drum nggak kedengeran. Ya tapi lumayan, yang penting kan gajian. Jadi ya itu motivasi yang sangat besar, karena ternyata sebelum kita bisa lari kita harus bisa jalan dulu biar larinya juga enak kan gitu. Jadi pas ketemu Kokoh itu tuh buset. Itu apa ya, semula dipikir Dream Theater itu udah segala matematikanya hidup. Pokoknya yang hitungan yang paling hancur-hancur untuk dimainin dalam bentuk musikal itu yang dipikir semua pelajaran udah beres, ternyata itu baru pengetahuannya doang gitu. Musik itu ada unsur human, rasanya, ada pengetahuannya, itu baru belum tahap belum main, malah belum tahap udah apa ya. Sekarang baru main drum beneran dan ternyata emang banyak nyakitin kuping orang. Dan ya namanya sih gimana bikin drum itu sebagai alat ritmis yang masih bisa masuk ke nuansa yang sesepi itu gitu kan, kayaknya gitu kan ya. Sukar sekali mau ikut ya. Iya, susah. Ya, Jadi ya teman-teman ada yang mau memberi soalan, mungkin boleh. Sebab ramai sebenarnya musician juga kan. Jadi mungkin boleh berkongsi pandangan ataupun pendapat juga sebenarnya tentang Silakan proses. bisa nanya apapun. Mungkin mumpung sama-sama kami di boleh sini. belajar. Mungkin ada soalan? Ya. Jangan malu-malu. Ya. Ya silakan di di belakang. Ambilin dong, Tom. Boleh. Oh, tak apa. Sampai nggak? Tidak perlu sampai ke belakang. Boleh bagi tahu. Sorry ya, mungkin boleh consider di situ. Oh, boleh ya? Mungkin jauh sangat ya. Oh, bukan. Di dubbing aja. Mas, aku penasaran nih sama lagu Resah. Soalnya aku sempat baca di forum Kaskus. Juga Comi nih. Kerjaan Nah. Comi nih Pak. Jadi pengen klarifikasi aja dari Payung Teduh. Benar gak sih itu lirik Resah itu dari cerita tentang teman kalian yang mati bunuh diri gara-gara ditinggal mati sama pacar? Enggak, ini kan penasaran Mas.
Ya, pengen tahu aja. Soalnya di forum Kaskus itu heboh banget nyeritain itu. Ribuan orang. Iya. Ya kebenaran kan sekarang ini lagi on air jadi biar yang lain pada tahu aja. Iya. Masih. Ayo kita berpararara dulu ya, kita berpararara. Ya rusak ya. Cuy. Parararara. Coba. No, ikutin saya. Parararara. Mulai baris yang di belakang sedikit sampai yang duduk di kursi. Parararara. Yang belakang, 3 row belakang. Parararara. Jangan malu-malu. Ulang. Parararara. Ulang yang tengah tadi. Parararara. Parararara. Ulang ya, siapa yang setunjuk? Kita nyanyi 3 go. Itu jadi begitu ya. Pararara, parararara. Yang yakin. Yang belakang juga parararara gitu. 3 go. Nah, begitu. Proses terciptanya lagu resah itu begitu. Latihan. Pales mas. Gak terlalu sedikit ya. Aman. Galak dia. Nah, prosesnya seperti itu. Saya latihan bagi suara untuk kelompok penyanyi di teater. Parararara, trigo. Bareng. Pas saya lagi latihan seperti itu, mata saya ke naskah. Karena apa? Saya barusan dimarahin sama director. Mana lagunya? Udah bikin belum? Tenang, udah. Tenang gitu. Saya bawa ke kelas terbuka di UI itu, saya bawa, tenang ayo. Latihan pararara itu hampir 1 jam. Pararara, saya bilang, aduh gimana ini saya bilang. Belum ada lagu. Tapi mata saya ke naskah terus. Dialog antara Maxim, tokoh laki-laki, dan Amanda, perempuan. Maxim ngomong, aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap. Terus si perempuan bilang, tapi aku tak bisa melihat matamu. Gitu. Saya baca lagi dialog selanjutnya. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Dialog Amanda lagi. Aku ingin berdua denganmu. Resah jadi dalam tempo seperti itu. Tanpa ada cerita di belakang bunuh diri. Tanpa ada cerita hantu-hantu. Jadi bergulir 2 tahun kemudian lagu resah akan dibawakan di gedung pertunjukan yang lain. Saya bilang lagunya terlalu pendek. Buka lagi naskahnya. Aku menunggu dengan. Lalu kita add lirik tersebut. Jadilah resah versi yang kalian dengarkan sekarang. Tanpa ada cerita tentang bunuh diri teman. Kalau naik gunung, Comi bukan anak gunung.
Katanya yang bunuh diri teman Comi. Lalu petugas melakukan pencarian ke beberapa tempat. Namun yang ditemukan adalah sosok tubuh yang sudah tergantung. Dan Comi mengambil puisi yang dari Kasagun tersebut dan dijadikanlah lirik lagu Resah. Kamu pernah menyebar kebohongan ya? Lucunya ada berbagai versi ya cerita horornya ini. Ada yang bilang saya nemu lirik di kantong gitu kan pas lagi hiking, padahal saya juga jarang hiking gitu orang. Gak pernah, main PS, main terus di rumah ya kan. Terakhir lo hiking tahun berapa? SMA? 2007 enggak. 5 kali ya, pas masih ya. Lama banget deh. Jadi semua itu nggak ada ya, bohong ya. Jadi kan mumpung ini lagi live. Jadi itu berarti udah verified ya. Eksklusif. udah. Konsen malam ini ya. Ya, itu antara sedikit sebanyak apa yang berlaku dalam proses lagu Para Rara itulah. Jadi saya kalau menyanyi hujan, jadi itu yang selama ada Is dan teman-teman lain untuk berkongsi, kalau tidak habis hujan. Jadi itu yang tadi ada dikongsi juga bagaimana sebenarnya waktu dalam proses itu adakah datang dengan bunyian instrumen dahulu ataupun lirik ataupun bagaimana sebenarnya? Bila dilihat semula proses seperti tadi yang dikongsi tentang lagu yang tadi itu, ya. Dari pengalaman saya bersama Payung Teduh, karena sebelum Payung Teduh saya bikin lagu juga sering. Kadang musik dulu ya Toh ya. Harus bagaimana untuk dapat memulakan. Dulu bikin lagu seperti itu dengan Cito. Tapi ketika di Payung Teduh, lirik itu jadi ketika ada melodi yang mendampinginya. Maksudnya lirik itu datang selalu dengan melodi yang fit dengan dia gitu. Kayak lagu Angin Pujan Hujan. Saya di kelas di SMA 28, Jakarta Selatan itu. Saya ngajar teater dan musik untuk pertunjukan drama musikal mereka, untuk teater mereka. Saya nggak tahu, tangan saya cuma begini. Kayak bukan gitu deh. Ya, Awal banget. ya awal banget itu. Angkatannya yang dua. ada Ayu. Apa? Yang ada Ayu. Selendang Sutra. Nah itu Selendang Sutra itu. Ayu. Iya, Selendang Sutra. No, jadi ada band ya? sebelum Payung Teduh ada band Bunga Bel. Proses jadi lagu ini di sekolah SMA 28. Makanya gue ketemu Maca. Marsha itu manajer kami dulu, makanya perjalanannya adalah bikin lagu sama. Saya tuh orang yang kalau males bikin sesuatu, PR saya nggak saya kerjakan. Tugas homework saya nggak kerjakan. Hari itu udah mepet jam latihan, saya nggak bawa lagu. Saya bilang sekarang gini, tulis di papan tulis. Suruh seorang murid tulis, datang dari mimpi semalam, bulan bundar, bermakan sejuta cahaya. Di langit yang merah, wajah murah seperti anggur. Membuai mimpiku, sang pujara juga datang. Rinduku berbara. Bingung, lagunya kayak gimana? Tiba-tiba begitu aja. Datang dari mimpi semalam, bulan bundar, bermandikan, dan seterusnya sampai habis. Jadinya sangat cepat. Lagu itu pertama kali dibawakan sama band yang sebelumnya namanya Bunga Bel. Basisnya adalah dia. Gitu perjalanannya. Baru Bunga Bel saya keluar, bikin Payung Teduh, dia jadi main drum. Dia jadi main bass. Baru ada Ivan tahun 2010. Jadi dari perjalanan ini teman-teman bisa lihat tidak ada yang kami rencanakan. Saya sudah give up sama musik. Saya give up sama musik, skillnya begitu-begitu aja. Sampai ngerjain album Live and Loud kemarin, orkestrasi. Sama beliau saya diomelin mulu. Main gitu. Salah chordnya. Salah chordnya.
Jadi kalau saya udah mau salah langsung gini, kena nggak jadi. Gitu. Ada. Nah kalau ditanya proses produksi akhirnya apa? Musik Payung Teduh itu seperti perjalanan kami juga, bagian dari perjalanan kami. Artinya tidak ada satu hal pun yang kami lawan, tidak ada satu hal pun yang kami paksakan, tidak ada. Meskipun kadang saya punya mimpi, punya hasrat untuk lagunya harus begini, ada instrumen ini, ada. Lalu balik lagi, orangnya cuma segini, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya apa? Berteman, punya banyak teman. Salah satunya ketemu beliau. Akhirnya ada 16 orang di belakang kami yang kemarin pas rekaman untuk album remake kemarin, dan jujur kembali kecil lagi. Jadi semakin kecil ngelihatnya karena ternyata lagunya bisa begini ya gitu. Ya. Tentang yang remake tentang orkestra, mungkin boleh ceritakan tentang berapa orang yang di sebalik mini orkestra itu, mana mengumpul dan sebagainya. Proyek pembuatan candi. Ya. Live and Loud itu proyek Roro Jonggrang. Jadi waktunya mepet banget. Kita cuman punya latihan sama band 3 kali, 4 kali sama band aja. Kemudian langsung latihan gabungan sama orkes 2 kali, sekali JR langsung hari H. Itu 13 lagu, 13-13-nya rearrange. Latihan gabungan pertama sama orkes berantakan. Padahal besokannya tinggal sisa 1, terus gladi resik. Jadi besokannya orkesnya nggak usah datang, bandnya aja dulu gitu. Karena bandnya hancur, bandnya kacau mainnya. Iya, That's right. nggak apa-apa. Jazz. Just dasmu. Jadi yang sebanyak 13 orang dikumpul untuk 16, ya jadi Payung Teduh, terus ada 16 musisi lagi, orkes, dan ada ya koordinasi oleh orkestranya oleh Arvin Witarsa, ada pemain orkes dari Indonesia. Banyak Terus musisi yang mendukung ya Mas. banyak. Mas Glenn Dauna, Mas Ya ada Mas Adriano, Glenn, Mas Geon. ada Mas Gihon, ada beberapa teman-teman. Kemudian tim produksinya juga didukung oleh teman-teman yang support kayak Yamaha Musik Indonesia, support full terhadap audio, terhadap gedung, terhadap teknis lainnya. Terus ada mic juga kita didukung oleh Seruni Audio dari Jogja. Ya kita bersyukur banget bisa melewati Live and Loud di hari H. Sekarang lagi masa post production. Insya Allah jadinya tanggal 29 Desember. 29, jadi boleh terus pre-order katanya. Nanti Teman, setelah mungkin tahun depan. Tahun depan baru. Karena boleh. memang kita Tahun bikin depan, ya. kita bikin spesial yang ini nggak cuma dapetin CD. Teman-teman yang order kemarin dapat tote bag, dapat t-shirt, dapat kalender, dapat. Maksudnya emang kita bikin limited. Tapi akan diproduksi dalam jumlah banyak. Dan tidak akan berjauhan dengan album baru. Yeay. Oke. Penat sekali ya. Jadi ya, mungkin kalau ada soalan lagi boleh kongsikan juga, sebab tadi ada satu soalan tentang penasaran tentang lagu itu tadi kan. Jadi mungkin kalau kalian ada soalan tentang apa yang perlu dikembangkan lagi ataupun bagaimana, boleh terus sampaikan juga. Sementara itu mungkin sebab mungkin belum ada soalan lagi, jadi mungkin akan bertanya soalan tentang pendapat kalian lah. Ini sebab tak ada soalan lagi, jadi akan bertanya soalan lah. Siap. Ya. Tempoh hari kalau kita tahu yang hadiah Nobel dimenangi oleh Bob Dylan contohnya. Oke. Jadi Bob Dylan ini orang yang menulis, katanya orang menulis sajak dan sebagainya, terinspirasi langsung dari Beat Generation dan sebagainya. Jadi adakah kalian sendiri lahir generasi yang membaca seperti tadi yang dikongsi, membaca Sapardi, Herman Hesse dan sebagainya. Jadi adakah dari situ muncul kekuatan untuk menulis lirik dan sebagainya? Adakah, ya seperti kita faham kalau Bob Dylan itu sendiri
lagu-lagu protes dan sebagainya itu kan jelas. Jadi mungkin kalian boleh kongsi tentang proses penulisan lirik itu sendiri juga. Ya. Kalau soal ranah, kenapa saya memilih ke ranah romantisme? Karena mungkin latar belakang di keluarga saya sangat beragam. Dari politisi, dari guru, dari tentara, dari polisi, banyak sekali. Sampai saya punya om, dia guru ilmu bela diri. Banyak sekali dia, dan 4 karate, ada yang merpati putih, apalah itu namanya, maksudnya beragam sekali. Dan akhirnya saya punya satu om, adik, bapak saya 14 bersaudara. Ya. Banyak ya. Satu-satunya yang main musik hanya adiknya yang saya lupa urutan ke 11 apa 10. Akhirnya sekarang jadi kepala sekolah di sebuah sekolah karawitan di Sulawesi. Dia bilang ke saya, kalau memang kamu punya mimpi buat menyanyi atau bermain musik, saya tidak bilang kamu jadi orang besar, nyanyi aja, jangan berhenti nyanyi. Don't stop singing, jangan dimanapun apapun menyanyi terus, kapanpun dimanapun menyanyi terus. Akhirnya itu yang saya lakukan. Saya mungkin sudah give up sama band kita dulu, tapi saya nyanyi terus. Di stasiun kereta, di halaman rumah, di pinggir, sampai payung teduh awalnya latihan itu di mana? Di taman, di pinggir danau. Tidak ada amplifier, nggak ada apa-apa. Bawa gitar, kita latihan, orang lagi jogging. 30 orang jogging, satu mampir. Jadi nggak olahraga duduk nonton. Mampir satu lagi, mampir 2. Yang sama pacarnya mampir duduk. Lama-lama nggak olahraga hati. Lama-lama itu waktu awal-awal ya. Nah di situ saya mulai berpikir kayaknya berada di ranah ini lebih enak. Ternyata bisa lebih menghibur orang gitu. Akhirnya saya memilih untuk di situ. Nah, Bob Dylan teriakannya seperti itu. Kalau saya, apa yang saya rasakan itu yang saya bagi. Nah, kalau ditanya siapa yang melatar belakangi itu, kalau harus menyebut tokoh, Herman Hesse dengan buku Siddhartha-nya. Lalu Sapardi Djoko Damono, Hujan dalam Komposisi, Hujan Bulan Juni. Pram, nggak tahu, kembali lagi, hal itu pasti terpulang ke selera. Sama Catur Ariwibowo, sutradara saya di Pagupon. Itu yang merubah, membuka isi kepala, masuk, meniupkan semangat baru gitu. Terutama Sapardi. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut, kabut cahaya di langit menyisir awan hari ini. Di bumi meriah sepi yang purba. Kalimat ini yang menggugah saya. Meriak sepi yang purba. Wow. Luar biasa. Saya bilang apa itu? Kalimat apa itu? Saya cari tentang beliau, saya lihat ternyata dosen di UI juga dulu di sastra. Aduh. Nggak jauh-jauh. Sampai suatu hari, kalau tadi disuruh siapa yang bertanggung jawab untuk menjadi ilham itu? Sapardi. Suatu hari bulan bahasa Indonesia bulan November, kami selalu memperingati itu di UI. Saya didaulat untuk membawakan sebuah lagu dari buku puisi Hujan dalam Komposisi. Akhirnya saya pilih Variasi pada Suatu Pagi. Sebermula adalah kabut, dan dalam kabut senandung lonceng. Ketika selembar daun lurus setengah bermimpi menukik ke bumi
juga seperti suara mengadu. Saya menyanyikan lagu itu. Dan sambutan yang saya terima dari beliau adalah setelah saya bernyanyi, beliau dipinta untuk membacakan sebuah karyanya, salah satu karyanya. Dan dia meminta buku, tolong dengan jalan yang sudah sangat tua, sepuh ya. Tolong saya pinjam buku Hujan bulan Juni ini katanya. Hujan dalam komposisi. Dia buka puisi, lama sekali, dia lupa halaman berapa. Padahal yang beliau sendiri yang tulis. Saya mau baca puisi yang berjudul Variasi pada Suatu Pagi. Sontak saya menangis. Buat saya itu adalah ucapan terima kasih. Karena dia membacakan puisi yang saya lakukan sebelum dia naik. Hari itu saya berjanji saya akan bikin lagu lagi dalam bahasa saya, bahasa Indonesia. Maka dialah Sapardi. Yap, pahlawan banyak musisi di Indonesia. Jadi di situ kita boleh tahu kalau mau tulis lebih baik itu perlu kuat membaca katanya. Betul. Ya. Dan itu yang menarik bila persoalan tentang identiti itu sendiri tentang tadi. Sebab selain daripada bahasa sebagai identiti, malah kalau difahamkan sebentar tadi, kalau diberitahu oleh Chomi tadi, kalian sendiri lain dari pulau yang berlainan. Ada yang Makassar, ada yang dari Medan dan sebagainya. Mungkin dari situ bagaimana? Itu sangat adakah berpengaruh. itu memberikan sesuatu? Itu sangat berpengaruh. Ya. Saya yang selalu wah gitu kan, orang laut kan begitu kan ya. Wah gitu. Orang Bugis gitu. Tapi ketika di meja makan, kamu tidak boleh kenyang kalau saya nggak bolehin kamu kenyang. Maksudnya, ayo kita makan, ayo kita ketawa, ayo kita minum bersama gitu. Kalau Cito orangnya sangat kompleks, analisis dari berbagai perspektif. Tapi ujung-ujungnya nyender pelukan. Kalau Chomi selalu ketawa. Selalu ketawa. Selalu ketawa, selalu liar dalam segala hal. Selalu Kisah silam. liar. Imajinasinya liar. Imajinasinya liar. Sampai kemana liarnya itu ya? Saking liarnya saya nggak bisa ngejar buat nangkep dia gitu. Ivan itu apa ya? Apa Ivan? Ivan itu misteri. Misteri yang Ini tidak kompleks, pernah itu misteri ya, tidak pernah Ivan. usai, iya. Jadi dia kompleks, dia misteri. Tingkat kompleksitasnya lebih tinggi. Dia bisa berubah, meskipun kita aja yang merasa berubah sebenarnya, dia begitu aja dari itu. Ivan itu misteri. Nah, ketemu orang baru nih, Ya, Sandra itu. Jogja 82. Ini kalau teman-teman tahu band seperti Padi, tahu penyanyi solo Astrid, Rafael Smash, siapa lagi ya, Elo, beliaulah yang selalu membantu menggarap karya-karya mereka. Di album Padi yang keempat lima ya? Album Padi, Before the Giants Collapse, he's the man behind. Jadi bertemu dia menurut saya seperti siapa? Andi Lau dulu film apa? Arongkok. Bukan. Siapa yang Return of the Condor Heroes? Yoko. Seperti Yoko bertemu bocah tua nakal gitu. Ini bocah tua nakalnya. Ketawa terus. Tapi pelan-pelan ilmu ada yang bisa masuk. Itu yang saya suka dari dia. Tapi itu ilmu ada ini ya. That is a very good question. Jadinya indahnya dari the beauty of multiculturalism. Ya, dari beragam pulau di blend jadi satu, terus ya udah akhirnya udah lupa dengan our own identity ibaratnya, jadi ya udah. Bahkan kita dibilang band Jogja. Iya, ada yang bilang band Jogja, ada yang bilang orang Batak. iya, ada yang bilang band Bandung juga. Intinya ya udah blur itunya. It doesn't matter anymore because Baur ya. iya, udah blend gitu. Dan itu sesuatu yang baik untuk DNA. Yeah. It's the beauty of multiculturalism ya. Buat gen juga bagus kan.
Iya, iya betul. Apa sih? Benar. Ya, Jadi ada soalan dari teman-teman malam ini? Kan seorang aja penasaran, yang lain tak penasaran kan macam mana? masa Come jauh-jauh on. nggak ada yang nanya? Jangan. Soalan. Kalau nggak mau bertanya nyanyi bareng sini boleh, saya iringin. Ya. Anda nyanyi. Kalau saya Mungkin nggak bisa kalau tak masa. ada soalan, mungkin kalau tiada soalan dari teman-teman. Ada. Ya. Bagaimana teater influence, adakah ada influence atas music atau ada influence atau kalau ya For me it's everything. Saya belajar kasih sayang dari keluarga. Saya belajar musik dari semesta. Tapi saya belajar hidup dari teater. Maksud saya bisa menjadi apapun, saya bisa masuk ke dunia seperti apapun lewat teater. Jadi kalau ditanya influence-nya apa untuk Payung Teduh, roots-nya Payung Teduh di situ. Roots-nya Payung Teduh bermusik untuk mengiringi Kehidupan. Semesta. ya, mengiringi cerita, menjadi bagian dari cerita. Jadi bukan sekedar tempelan. Meskipun kemungkinan kemarin cuma bisa itu kan yang intro kan. Ya, begitulah. Di teater bahkan hal-hal seperti itu sangat terpakai gitu untuk mengiringi dialog, mengiringi nari. Dan tidak tahu kenapa selalu bisa dipadankan, selalu bisa dipasangkan. Itu yang saya pelajari dari teater. Apapun yang saya ingin mainkan, kalau penyampaiannya tepat, meskipun sederhana, pasti akan menyentuh siapapun yang mendengarkan gitu. Karena saya tidak berbohong. Saya mau main yang skill yang susah tapi nggak bisa. Sebenarnya kalau ditanya, saya endorse gitar Yamaha tuh aneh mas. Karena saya main gitar begitu-begitu aja gitu. Ini bukan sombong atau pongah, bukan. Saya ingat kali saya dapat gitar itu dari kakak. Saya nggak punya gitar awalnya. Dan saya belajar karena setiap hari saya dipukul oleh kakak. Karena saya kutu buku, sebenarnya mereka suka main gitar. Siang itu saya harus tidur karena malamnya saya mau belajar. Sementara dia tidak. Pulang SMA, dia SMA, high school, senior high school. Mereka main gitar depan rumah sama teman-teman. Temannya pergi masuk di kamar. Saya komplain, kamu saya tidur sana di kamar nenek gitu. Akhirnya saya komplain saya setiap jam mereka belum pulang dari sekolah, saya ambil gitarnya, saya pelajarin. Bila esok datang kembali. Itu kalau band lokalnya. Kalau band luar dulu ini. Are this time contagious? I've never been this bored before. Makanya saya hafal. Karena saya ingat belajar. It's this the price of waiting for. Now when the hours passing, there's nothing left me to ensure. Collective Soul udah. Udah. Wajib ya.
Nirvana. Lagu-lagu itulah yang berjasa buat saya. Yang paling lagu yang saya bisa mainin itu lagu apa ya, Com ya? Istilahnya lagu paling tua. Wah, ini, Com. I love you for sentimental reason. Nah, itu. Itu pahlawan saya sama banyak. Hanson, makasih. Makasih. Terima kasih. Apalagi ya? Ya itu sih pahlawan-pahlawan. Jadi pendedahan musik itu memang sejak dari awal lagi, Dari maksudnya awal. langsung Teater tertancap. segitu dan teater yang bisa mengungkit memori-memori kecil itu ketika saya berperan jadi banyak sekali jadi prajurit, berperan jadi orang gila, berperan jadi Kasim, berperan jadi banyak. Banyak sekali. Ya jadi bencong, saya pernah jadi di Banci. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Juwita. Enggak, yang kembaran lo itu. Pak, Kembaran lo itu. siapa? Kembaran lo. Kembaran siapa? Buka aib, buka aib. Ya, saya jadi bencong paling berkesan banget dulu Jadi di teater. elemen-elemen yang Jadi, berlainan ini yang ya, kemudian yang membina DNA bagi kalian semua itu sendiri. rambut gahar Ya. tapi gitu kan dulu saya. Ya. Jadi tentang sebab selain daripada jazz, bunyi keroncong itu kuat sekali dalam bunyi Nah, kalian. itu kalau sendiri. keroncong, Ya, mungkin boleh dikongsi lebih lanjut. Kenapa ataupun kenapa keroncong itu sebahagian dari DNA kalian juga? kami tidak pernah menamakan aliran musik kami ada keroncongnya. Hal itu terjadi karena waktu itu saya mau mengajarkan anak untuk main gitar. Yang paling kecil. Akhirnya saya beli gitar lele. Beli gitar lele, Ivan selalu begini mainnya. Itu sebenarnya Ivan selalu, ya Van ya? Kalau dari versi gue sih beda. Jadi, Salah jadi waktu lagi. kuliah, sebagian besar waktu di kampus itu bukan di kelas kalau gue, tapi di kantin. Bener di kantin dan apa ya? Nggak masuk kelas, ngapain ya? Diem aja minum gitu. Beneran bengong tuh bengong gitu. Sampai, wah ada yang bawa gitar, pinjem nyanyi yang gue suka nyanyi kan dari siang sampai sore itu nggak berhenti itu dari siang sampai sore. Nah kadang namanya lagu udah itu aja kan, tiap hari lagu kalau itu aja kurang seru nih, paling aransemen diganti, gua gituin biasanya. Nah gua gituin waktu itu ada Titi dan saat itu Keca, sutradara di Teater Pagupon, lagi garap naskah dan dia pengen lagunya sedikit keroncong-keroncong kayak gitu. Nah diundang lah sama Keca. Mau nggak ikut? Naluri batas ya. Dari situ mungkin ketemu si Is. Dia kata, "Wah, mainnya gitu." Jadi akhirnya dia beli gitar lele ya. Beli gitar lele, ya udah sekalian aja kan. Bentuknya kecil, soundnya middle, hampir kayak ukulele. Kayak gitu deh. Tidak direncanakan, kembali lagi. Tidak ada yang direncanakan di itu. Kecuali live and loud. Kalau si Comi sendiri, kontrabass itu, adakah komplimen isyada bunyinya ataupun bagaimana? Kalau dari segi Kalau bunyi itu saya yang mau jazz, bicara. keroncong. Ya. Kamu itu. Jadi kontrabasnya, dia dulu memang belajar kontrabas. Tapi waktu saya mengcopy film di komputernya dia, ya saya mencuri-curi film miniseri. Itu zaman kelam, lupakanlah itu, zaman kelam. Ya, Prince segala macam. Dan kami suka NBA, suka nonton, betul. Meskipun dia musuh saya sebenarnya.
Tapi kalau di lapangan jadi teman. Ya, gimana sih? Saya menemukan sebuah kontrabas di pojokan kamar, sudah berdebu sekali. Dan tidak diurus. Gue belajar, gue diurus sama, gue belajar di Farabi. Kapan terakhir lu belajar main bass gitu? Enggak, latihan kok. Cuma gue sibuk ini, gue sibuk bahan buat tesis gue. Segala macam. Tapi dia tidak pernah, itu debunya. Kalau bisa ngomong katanya, hancurkan saja aku mas gitu. Sedih. Akhirnya kontrabas itu dilap, lalu kami latihan. Tidak sengaja, banyak teman-teman yang mau menikah mengundang kami. Tolong dong main dong. Aduh main apa cum? Udah main kontrabas aja. Udah seperti itu perjalanan awal dia main kontrabas. Untuk Payung Teduh karena dia dulu lebih sibuk. Gitu. Ya kan? Akhirnya lagu pertama. I try so hard my dear to show that you're my everything. Itu lagu pertama dia main kontrabas sama saya. Akhirnya keterusan sampai hari ini main kontrabas. Jadi kamu tidak usah jawab. Boleh ngomong dikit ya? Nggak boleh. Ayo boleh. Ya itu kan kebetulan emang lagi master's degree, terus sibuk sama tesis, jadinya agak terbengkalai kan tuh uprightnya. Cuma emang karena kebetulan guru kontrabas saya waktu itu meninggal Amir Katamsi almarhum. Jadi dan guru yang barunya tuh saya juga kurang cocok gitu sama beliau. Jadi yaudah deh fokus ke kuliah aja dulu gitu sambil main-main aja mais gitu. Jadinya ya akhirnya sampai sekarang juga jadi nggak lulus di upright bass. Kalau yang trik kursusnya itu saya dulu lulus, di upright nggak lulus. Makanya sebenarnya pengen belajar lagi sih tapi ya. Semoga sih nanti ada waktu sih. Pasti berdebu ya? Pasti berdebu lagi di rumah kamu sekarang. Dan emang lagi rusak tuh, lagi copot Ya, tengahnya. Enggak di dalam, kan di casing. Gitu. Case-nya berdebu. Ya. Ya. Cito bukan drummer, Oke. dia kahoner. Main kahon aja dulu. Sampai Boleh hari ini dikongsi juga itu. baru bisa punya drum ya. Kahonis. Mau kongsi? Oke, tidak. Sekarang sudah ramai. Boleh? Wow. Kalau di luar project Yamaha Live and Loud, saya yakin masih di bawah segini kali. Di bawah 20 kali lah. Seumur terbentuk band. Untuk Hampir 8 tahun kita berdiri ini. baru latihan kalau kita ajak pemain lain seperti backing vokal. Ada perempuan biasanya 5 orang nyanyi. Kita baru latihan bareng kalau ada itu. Baru latihan bareng kalau ada itu. Dan itu jelek banget, nggak boleh gitu. Dan baru latihan lagi di studio. Ketemu dia Yamaha Live and Loud. Jadi tadi nggak ada yang direncanain, jadi ngapain latihan di studio gitu. Tapi sekarang harus mendisiplinkan diri karena ada beban tanggung jawab sekarang. Jadi kami tidak boleh terlalu apatis untuk seenak hati kami saja karena contohnya hari ini kami sekarang berada di Kuala Lumpur gitu. Di depan teman-teman yang terima kasih sekali. Di luar dugaan beberapa saat sebelum acara aja tiket sudah habis dan saya nggak bisa komen apa. Saya cuma janji besok saya ngasih maksimal. Udah itu aja. Karena di luar dugaan gitu maksudnya. Terima kasih sudah mau menyambut kami. Insya Allah besok Pasti. ngasih yang terbaik. Itu. Sangat jarang. Sangat jarang. Dari, ya.
Nanti karena kita mau rilis album 3 nih, ya mau nggak mau mesti latihan. Jadi mau nggak mau nggak harus, mau. harus ke studio nih. Soalnya banyak yang, ya harus biar lebih tight lagi mainnya. Ada soalan dari belakang sebentar. Oke, satu. Ya. Ya. Selamat datang ke KL ya. Ya, terima kasih. Dulu jumpa di Pontianak. Betul. Nak tanya tentang lagu yang bertajuk Mari Bercerita tu. Ya. Yang bukan di dalam album pertama dan kedua. Betul. Apa cerita belakang lagu tu? Ditulis untuk 2 orang ke, dan Betul. biasanya tak dinyanyi dalam konser atau besok malam? Kebetulan kalau untuk menyanyikan lagu Mari Bercerita harus bersama teman kami. Besok tidak akan membawakan lagu tersebut, itu yang pasti. Sayang sekali, mohon maaf. Dan yang itulah baik dan buruknya piracy di digital era. Lagu tersebut akan ada di album ketiga, tapi di MP3-nya di rumah-rumah karaoke sudah ada. Belum dirilis, tapi kalau ke beberapa tempat karaoke Mari Bercerita Payung Teduh sudah ada. Jadi tapi saya berterima kasih kepada beliau karena sudah mempromosikan. Juta lebih apa tuh? Mari Bercerita. Enggak tahu. Viewers bisa sekian ratus K, ribu K, dan atau bahkan 1 juta mungkin, dan sementara di era industri musik harus mengeluarkan uang banyak sekali untuk promo ke media-media. Mereka penyelamat kami juga sebenarnya. Jadi Anda tahu apa yang bijak. Jadi terima kasih. Nah, the story behind the song. Lagu itu sama, lahir di tepi danau di samping gedung perpustakaan di UI, kembali lagi. Di sana banyak taman, di sana ada beberapa danau. Saya bersama Ica bermain gitar. Kata kuncinya cuma satu waktu itu. Ayo kita nyanyi lagu, atau ayo kita seperti apa ya? Kayak orang apa sih kalau bahasa ya meracau kasar kalau di sini. Apa ya? Just say what you want to say gitu. Gitu. Hanya ungkapkan kalimat-kalimat yang ada di kepala. Dan lagu itu terjadi. Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Lagu ini bercerita tentang ketika bertemu nggak mau cepet-cepet waktunya berakhir. Jadi tidak ada cerita bahwa mereka sepasang kekasih, mereka segala. Tapi memang tentang laki-laki dan perempuan, dan hal itu spontan saja muncul. Di sekitaran kantin juga, main gitar. Apa ya, lagunya bercerita tentang asik sekali ngobrol ketika tidak membicarakan tentang kita. Karena berbicara tentang kita berdua itu adalah hal yang membosankan sebenarnya. Kalau udah sepasang kekasih terus, kamu kemarin, aku, kamu, udah. Ya selesai, semua hal selesai ketika pembicaraan itu hanya tentang kamu dan aku gitu. Makanya suka sekali ketika aku bertemu seseorang tiba-tiba bicara tentang masakan, terus ketemu seseorang berbicara tentang tanaman gitu. Dia seorang botanical engineer atau apalah. Tiba-tiba bisa ngobrolin tentang gimana caranya nanam pokok mangga tanpa harus pakai tanah gitu. Loh, iya sekarang udah banyak gitu kan maksudnya. Ya. Wow. Aquaponik. Ya. Dan buat saya itu sangat romantis. Saya akan banyak menemukan padanan-padanan atau gambaran-gambaran situasi yang bisa saya utarakan lewat lirik-lirik dan musik saya nantinya pasti. Orang sudah tahu ikan paus itu bukan ikan, tapi tetap aja penyampaiannya. Mungkin tentang ikan paus di laut. Karena waktu dari kecil kita dulu datang ikan paus makan apanya Pinocchio gitu kan. Jadi dulu benar kan waktu kecil kita bilang ikan apa? Ikan hiu, ikan paus, ikan pari gitu kan. Dan
saking enaknya ngobrol, kita nggak peduli kesalahan pemilihan kata ikan paus, nggak peduli. Kalau obrolan sudah enak, kita nggak akan peduli hal lain. Jadi ngobrol, cerita tentang ngobrol. Ngobrol. Ngobrol itu penting ya. Ngobrol itu penting. Penting ya. Banget Mas. Saya banyak masalah gara-gara nggak ngobrol Mas. Iya. Curhat deh. Curhat lagi ya. Soalan ya. Itu mungkin bisa dilihat dari bagaimana kami membuat video klip yang kita, yaitu Tidurlah. Jadi itu kan video klipnya kan, jadi di saat orang lain bikin video klip yang megah, yang mewah, yang berwarna gimana-gimana gitu, yang sangat luxurious, kita bikin di pasar malam, pagi-pagi, jam 12 pagi, jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Itu kita ngelihat ada yang lagi kerokan, ada lagi dikerok, ada yang lagi motong, ada yang lagi namidain semangka. Jadi kami sih nggak mikirin politik, jadi kami mikirin rakyatnya gitu. Jadi it's for the people. Jadi ada romantisismenya di situ sendiri. Jadi iya, itu sebenarnya lebih kayak counter culture terhadap dominasi kekayaan, tapi intinya kami mau menunjukkan bahwa pasar itu adalah sebuah roda perekonomian yang sangat penting gitu. Jadi nggak usah mikirin mall terus, nggak usah bikin mall terus, tapi pasarnya dibikin bagus gitu. Nah makanya pas kita ngeliat, wah itu videografer kita nanya, Mas Com, ini gimana ya videonya? Warnanya udah oke nggak? Apa perlu dikasih warna-warna lain di video klipnya gitu? Oh enggak, udah perfect. Sayurnya berwarna hijau, dagingnya berwarna merah, buah merahnya berwarna hijau juga, terus ada ikan lele, ada lagi kerokan, ada yang lagi tidur, ada angkot, malam tiba-tiba sunrise gitu. So Ada DVD bajakan. ada DVD bajakan, yang gua lagi yang kena lagi beli DVD bajakan. Jadi kita mau menunjukkan kesederhanaan itu, indahnya dari kesederhanaan itu. Jadi instead of being luxurious and everything, we show completely the opposite of it. So that's how we talk about politics, I guess. Kalau ditanya ranah kami di mana, kami sama sekali kalau ditanya, kami nggak apatis sama politik. Cara kami untuk menjalankan peran kami bukan di situ aja. Kami melintuk tidak di situ, tapi kami memilih untuk menjadi teman beristirahat orang-orang, terutama di Jakarta itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Semua dalam tensi tinggi. Orang bilang di Jepang capek seperti robot. Culture-nya memang sudah seperti itu dan mereka memang begitu. Kalau di Jakarta, ya latar belakang kami tumbuh di Jakarta. Jadi, kami mau jadi tempat beristirahat. Kami mau ketika kalian sibuk menggayu sepeda karena berjualan jamu atau berjualan susu di belakang yang kalian gandeng. Di sepeda. Gandeng. Bahasa Melayu itu gandeng. Kalau nggak di sini. Basikal. Benar nggak bahasanya digandeng kan ya? Bonceng digandeng. Dalam bahasa Sunda berisik artinya ribut. Nah, tiba-tiba ada kursi di pinggir jalan, di belakang ada taman kecil. Kami mau jadi kursi itu buat tempat duduk, buat istirahat sebentar.
anggap oksigen, bernafas sebentar situ 2-3 menit. Saya mau tanya ke teman-teman, kecuali yang ikut yoga. Yang ikut yoga pasti selalu olah nafas, selalu olah pernafasan. Siapa yang hari ini duduk di kursi, minum air putih, duduk sebentar diam, hanya untuk menghirup oksigen tanpa mikirin apapun? Ada nggak di sini hari ini? Angkat tangan. Kita lupa untuk istirahat itu. Semua orang bawa kereta kat Malaysia kan. Kita sibuk mikirin kerjaan apa. Wah, editing videonya harus saya, waduh, harus degrading apa bla 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 bla. Wah, saya harus edit musiknya. Kita bahkan sampai lupa mampir bentar di kursi. Kita beli kursi mahal, empuk. Pas dicobain di mall, enak sekali kursinya. Lu itu sudah saya skenario. Tapi tidak pernah kita duduk untuk menghargai apa yang kita lakukan. Kita beli kursi itu untuk kita jadikan teman kita untuk beristirahat. Saya mau payung teduh jadi kursi itu. Saya mau payung teduh jadi kelambu di malam hari. Saya mau payung teduh jadi kelambu di malam hari. Saya mau karya yang kami buat bisa membuat. Saya sering menangis ketika saya dikirimkan video atau foto di direct message Instagram saya. Seorang ibu menidurkan anaknya memutar lagu Menuju Senja untuk perempuan. Buat saya sudah melakukan hal yang sangat saya impikan. Jadi kalau saya ditanya, dalam segi bermusik, kamu masih punya mimpi enggak? Mimpi tidak akan habis. Tapi ketika ditanya, yang kamu lakukan di musik sudah cukup apa belum? Saya bukannya menutup mimpi-mimpi dan kemampuan atau keinginan untuk bereksplorasi lagi. Saya bilang, saya sudah melakukan perjalanan yang membuat saya sangat bersyukur. Kalau masih bisa ada hal lain yang lebih dalam lagi dari ini, saya bersama teman-teman mau menjelangkah lagi lebih jauh. Jadi payung teduh di situ. Saya mau jadi teman kalian. Saya mau jadi teman kalian untuk bersandar, untuk istirahat sejenak. Oase cuma. Mau nambahin dikit yang soal tadi juga sempat bahas soal anti apatisme kita. Jadi mungkin nggak terlibat pada politik yang intinya memilih partai ini atau milih orang ini atau itu. Intinya sih kita mau mengajak orang-orang supaya bertanggung jawab dan involve in voting sih intinya itu. Jadi you are the legal age, you have the legal age. Jadi it's time for you to vote. Jadi daripada nggak voting terus ntar negara berantakan terus kita malah ngomel sendiri, mendingan ayo voting sih. Itu gunakan hak suaramu gitu. Jadi itu yang kita sempat pelajari ketika melihat Australia, karena Australia itu kan dia kalau misalkan orang yang nggak voting kena penalti. Gitu. Jadinya, nah kita belajar dari situ. Jadi ya gitu. Dari politiknya. Itu yang apa yang terbungkam di hati itu mau menjadi tempat sandaran dan sebagainya itu tadi. Kamu lihat pada jawaban itu tadi. Oke ya? Oke. Jadi mungkin kita perlu habiskan sekarang sebab mereka pun perlu berehat, datang dari jauh dan sebagainya, perlu tidur lena untuk esok. Saya jogging tadi masih di Jakarta. Masih mau jogging ya sebentar lagi. Mungkin untuk soalan terakhir pada malam ini adalah last. Okey. Lama. Okey. Kenapa namanya Payung Teduh? Nama Payung Teduh itu diberikan oleh teman kami. Balik lagi, tidak ada yang kami rencanakan di Payung Teduh. Bahkan jangankan bikin nama untuk band ini. Kami tidak berniat untuk bikin grup musik ini. Dan itu nama itu diberikan oleh seorang sahabat namanya Caca. Karena kenapa Payung Teduh? Ya karena itu aja. Mau hujan, mau panas, mau terik, kami selalu teduh aja. Jadi itu yang dia rasakan ketika mendengarkan lagu Payung Teduh gitu. Karena kebetulan di kantin kampus itu banyak payung-payung tempat makan dan disitulah kami suka nge-jam. Jadi pas banget namanya Payung Teduh. Gitu. Jadi diambil namanya jangan Iscomi lagi. Udah nggak apa-apa Payung Teduh aja. Oke, Payung Teduh gitu. Tanggal berapa namanya saya lupa.
Kami band yang tidak pernah ulang tahun. Ya sampai detik ini, karena kita nggak tahu kapan kita kebentuk. Selalu muda ya. Selalu muda. Ya. Itu yang tadi ada orang, saya perasan tweet hari ini ada orang cakap sepanjang minggu ini kan hujan sebab promosi untuk Payung Teduh sebenarnya. Mungkin kita ingat gitu. Jadi mungkin sebab kita nak habiskan, mungkin saya bukan kita yang memberi soalan, tapi mungkin ahli band sendiri yang akan memberi soalan kepada diri sendiri untuk menjawab. Persoalan yang bagaimana mahu kalian jawabkan? Maksudnya dari perkongsian pada hari ini mungkin sudah banyak persoalan yang dilontarkan dan sebagainya. Mungkin persoalan dalam diri masih tidak selesai. Mungkin kalian sendiri mahu berkongsi persoalan kalian sendiri. Mungkin kita habisi di sini. Ya. Apa ya? Ada persoalan dalam diri. Ya. Kalau saya pribadi, ya mungkin teman-teman saya juga biarkan hal yang di depan itu jadi misteri. Saya pikir film yang paling tidak enak ditonton adalah film yang kita tahu endingnya seperti apa gitu. Saya mau perjalanan Payung Teduh ke depan, terutama seperti hari ini bertemu dengan kalian. Ini adalah, saya sudah 8 tahun hampir sama Payung Teduh. Kami tidak pernah melewati sesi tanya jawab yang sebegitu dekat seperti malam ini dan mengupas semuanya. Saya melihat banyak senyuman dan itu energi yang kembali kepada saya dan teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, saya bilang tadi di mobil, akan seperti apa nanti malam, coba kita saksikan aja nanti malam seperti itu. Dan terima kasih, harus ada satu lagu yang saya bawa dari sini. Maksudnya malam ini saya tidak tahu akan seperti apa judulnya. Saya sangat berterima kasih. Saya mewakili teman-teman saya, Payung Teduh dan Payung Lipat dan manajemen saya. Ya kalau Payung Lipat setengah harga, jadi tenang. Saya berterima kasih atas nama keluarga besar kami dari Indonesia, dari Payung Teduh, untuk sebuah sambutan yang begitu dekat. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali lagi di lain kesempatan. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, begitulah persoalan yang di dalam diri ya. Jadi kita habisi perkongsian kita pada hari ini. Proses kreatif Payung Teduh, puisi, lirik dan lagu. Terima kasih kepada Markas di Kota Damansara, Frinjan, The Weekend Session, pastinya Kerajaan Negeri Selangor, Jawatan Kuasa Budaya yang membawakan Payung Teduh ke Malaysia, ke Selangor khususnya. Ya. Nah, mungkin saya akan menjemput Atoy tadi MC kan. Dia akan sambung balik. Alright. Terima kasih semua. Selamat malam. Alright. Sila berikan tepukan paling gemuruh untuk Payung Teduh. Terima kasih. Okey. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dapatkan merchandise Payung Teduh dan juga buku-buku jualan Frinjan di belakang. Jangan lupa untuk sebarkan tentang kehadiran Payung Teduh ini. Jangan lupa untuk sebarkan tentang wujudnya Markas KD, sewaan dan sebagainya. Boleh berhubung terus di Instagram Markas KD. Terima kasih kepada anda semua. Dan saya rasa tak lengkap kalau kita tak tutup majlis pada hari ini dengan sedikit persembahan istimewa daripada Payung Teduh. Silakan Payung Teduh.
di ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu. Nyanyi berbisik. Ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam. Ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Malam hari menuju pagi.
Lagu masih lanjut. Kasih bocoran aja kali ya. Lagu menunggu kali ya. Jangan. Apa ya? Nggak mau, saya bahagia. Pertamanya resah begitu intronya dulu. Parararara, 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 parararara. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Aku menunggu dengan sabar di atas sini, melayang-layang, bergoyang aneh, menantikan tubuh itu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Tapi aku hanya melihat Temukan paling gemuruh untuk Payung Teduh. Oke. Terima kasih.